Selamat pagi semuanya, perkenalkan, nama saya Adelina Florensa Buta Barat, saya dari kampus 3 Sentra Sada Medan, dan saya ingin sini menjelaskan tentang integumen atau kulit. Nah, kulit adalah organ tubuh yang terletak yang paling luar atau yang paling atas untuk membatasinya dari lingkungan tubuh kita. Dan kulit ini adalah organ yang esensial dan vital, serta cermin kesehatan dan kehidupan. Nah, di sini kulit punya 3 lapisan. Pertama, lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini terbagi menjadi 3 stratum. Terbagi menjadi 3 stratum, yaitu stratum corneum. Stratum corneum ini lapisan yang paling luar dan terdiri atas beberapa sel-sel yang gepeng yang mati dan terdiri dari 5-30 lapisan sel keratin yang protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk. Dan stratum corneum ini tidak berinti. Nah, yang kedua, stratum lucidum. Nah, stratum lucidum ini letaknya di bawah lapisan corneum yang mempunyai sel terang dan dia mempunyai lapisan sel gepeng tanpa inti dan protoplasmanya yang berubah menjadi protein. Dan stratum lucidum ini hanya ada pada kulit yang tebal dan dia tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki. Nah, yang ketiga, stratum granulosum. Stratum granulosum ini mempunyai 2-3 lapisan sel gepeng yang mempunyai lapisan bulir padi atau granuli dan sitoplasmanya berbutir kasar atau keratohyalin. Dan stratum granulosum ini tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Nah, ada lagi stratum spinosum. Stratum spinosum ini mempunyai 5-8 lapisan dan lapisannya yang paling tebal 0,2 mm, selnya berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis dan dia terdapat sel Langerhans dan lapisan ini memproduksi keratin. Nah, keratin adalah protein yang tidak larut air sampai menjaga kelembapan kulit. Nah, ada stratum basale. Stratum basale ini lapisan yang paling dalam dan berkontrak dengan lapisan dermis dan dia mempunyai sel-sel yang berbentuk kubus atau kolumnar dan lapisan ini mempunyai sel berbentuk melanin dan melanin ini mengandung pigmen dan sel-sel basal yang mengadakan mitosis yang berfungsi yaitu reproduktif. Nah, yang kedua ada lapisan dermis. Lapisan dermis itu letaknya di bawah lapisan epidermis yang jauh lebih tebal daripada lapisan epidermis. Nah, lapisan dermis ini mempunyai 3 jaringan yaitu kolagen, serat elastis, otot, dan saraf. Dan lapisan dermis ini terdapat suplai darah dan saraf. Dan lapisan dermis ini mempunyai sensori aparatus yaitu sentuhan, tekanan, temperatur, dan nyeri. Nah, lapisan dermis ini mempunyai 2 parts yaitu pars papillare, bagian yang menonjol ke epidermis yang dia berisi serabut dan pembuluh darah. Nah, yang kedua, pars reticulare dan dia banyak mengandung jaringan ikat, folikel, rambut, pembuluh darah, dan saraf dan kolagen. Nah, ketiga ada lapisan hipodermis. Lapisan ini berkelanjutan dari lapisan dermis yang terdiri atas jaringan ikat longgar yang berisi sel-sel lemak di dalamnya. Dan di lapisan ini terdapat sel-sel lemak atau disebut paniculus adiposa yang berfungsi untuk cadangan makanan dan lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Nah, di kulit ini ada melanosit. Dia mampu memproduksi pigmen coklat dan melanin. Nah, melanin ini dapat menyerap sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini berisi energi tinggi, foton yang terdapat merusak DNA dan mutasi. Dan melanin dapat mencegah kerusakan DNA dan mencegah kanker kulit. Nah, di sini ada struktur aksesoris kulit. Kelenjar pada kulit. Kelenjar pada kulit ini ada 2 yaitu kelenjar keringat. Dia terdiri atas kelenjar keringat yaitu fungsinya untuk pengeluaran keringat dan pengaturan suhu tubuh, sekret encer,
yang kurang lebih itu 1,5 liter per jam. Nah, di sini udara panas dan kering kurang lebih itu 6 liter per 2 jam. Nah, baru ada kelenjar kecil-kecilnya terletak di dangkal di lapisan dermis, dia bermuara di permukaan kecil. Baru ada kelenjar apokrin, letaknya lebih dalam dan sekresinya lebih kental, terdapat di pada areola, mamae, pubis, dan saluran telinga luar. Nah, ada kelenjar minyak. Dia terdapat di seluruh permukaan kulit, kecuali di telapak tangan dan kaki. Kelenjar minyak ini letaknya di samping akar rambut dan fungsinya untuk memberi lapisan lemak, bakteriostatik, dan menahan evaporasi. Nah, baru ada rambut. Rambut ada akar rambut dan batang rambut, dan dia rambut ini menutupi hampir seluruh permukaan tubuh dan diproduksi oleh folikel rambut. Siklus pertumbuhan rambut, fase anagen atau pertumbuhannya 85%, fase telogen atau istirahat 15%, dan fase katogen. Baru ada kuku. Kuku itu tidak ada darah, dan di kuku ada akar kuku bagian terbenam, kulit jari, baru ada badan kuku bagian paling atas jaringan lunak di ujung jari. Kuku ini tumbuh dalam 1 mm per minggu dan fungsinya untuk melindungi jari tangan kita. Baru di sini ada beberapa fungsi kulit, fungsi proteksi untuk menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguannya fisik atau mekanisme. Baru ada kedua, fungsi aborsi. Fungsi aborsi ini sehat, tidak mudahnya menyerap air, larutan, dan benda padat, tetapi cairan yang mudah menguap diserap. Baru ketiga, fungsi ekskresi, dia untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak digunakan lagi dalam tubuh. Baru keempat, fungsi persepsi, dia mengandung ujung-ujung saraf sensori di dermis dan subkutis. Baru kelima, fungsi pengaturan suhu tubuh, dia untuk mengeluarkan keringat dan mengerutkan otot. Keenam, fungsi pembentukan pigmen, dia terletak di lapisan basal dan berasal dari rugi saraf. Baru ketujuh, fungsi keratinisasi. Dia untuk perlindungan terhadap infeksi, mekanis fisiologi. Baru kedelapan, dia fungsi pembentukan vitamin D dengan mengubah 7-dehidroksi kolesterol dengan bantuan sinar matahari. Nah, di sini saya sudah siap menjelaskan tentang sistem integumen, dan apa yang bisa saya jelaskan ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apa kata yang saya ucapkan dengan salah, saya minta maaf kepada semuanya. Selamat pagi, terima kasih.